Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syam, ibadah kurban adalah simbol bagi setiap muslim untuk menyembelih dan mengorbankan kecintaan terhadap hal duniawi agar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban berhubungan dengan perintah Allah yang mulanya diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan Nabi Ibrahim telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Sampai Nabi Ibrahim mulai menua, ia tak kunjung memiliki keturunan. Maka ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dianugerahi anak keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Karena kesungguhannya dalam berdoa, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istri keduanya yang bernama Siti Hajar akhirnya mengandung. Kemudian lahirlah putra pertama Nabi Ibrahim yang diberi nama Ismail. Nabi Ibrahim tentu senang dengan kelahiran Nabi Ismail. Ia amat menyayangi putra pertamanya itu. Namun tak berselang lama setelah kelahiran Nabi Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memindahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail ke kota Mekah. Keduanya bermukim di suatu tempat yang kelak di sana akan dibangun Ka'bah. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak cerdas, soleh dan berbudi baik sesuai doa yang dipanjatkan ayahnya. Ketika Nabi Ismail beranjak besar, datanglah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Perintah yang hendak menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim serta kesabaran Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Melalui mimpinya tersebut, ia diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya. Nabi Ibrahim pun menjadi teramat sedih. Bayangkan saja, anak yang sudah dinanti-nantikan kehadirannya sekian lama harus disembelih oleh tangannya sendiri. Sungguh berat ujian yang diterima Nabi Ibrahim. Namun bagaimanapun, perihal mimpi itu tetap diceritakan Nabi Ibrahim kepada sang anak. Lalu Nabi Ibrahim menanyakan bagaimana pendapat Nabi Ismail. Respon yang diberikan Nabi Ismail pun sungguh di luar dugaan. Ia menerima perintah tersebut dengan rela hati. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saffat ayat 102. Maka tibalah saat yang ditentukan untuk melaksanakan penyembelihan. Nabi Ismail pun dibaringkan dengan mata basah berlinang air mata. Nabi Ibrahim memegang pedang yang sudah disiapkan. Ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan pedang di leher Nabi Ismail, datanglah malaikat Jibril. Ia mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang gemuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim memberikan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran Surat As-Saffat ayat 103-105. Nabi Ibrahim memberikan kita teladan yang berharga. Ia ikhlas dan sabar menerima perintah untuk menyembelih putranya sendiri, sehingga Allah menggantinya dengan seekor domba. Demikianlah sejarah kurban dalam Islam yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Semoga cerita tentang sejarah kurban ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat Syam semua.